Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kevin Nanti Baralabang dengan NIM 23515255TK566624 akan mempresentasikan hasil dari kerja saya terkait tugas matematika tentang persamaan diferensial parsial. Oke, lanjut saja. Untuk pertama pengertian. Apa sih pengertian dari persamaan diferensial parsial? Persamaan diferensial parsial itu adalah persamaan yang melibatkan fungsi multivariabel dan satu atau beberapa turunan parsialnya. PDP sering digunakan untuk memodelkan fenomena dunia nyata yang melibatkan perubahan parsial dan temporal, seperti aliran fluida, hantaran panas, dan gelombang. Lanjut. Nah, bentuk umum dari PDP, saya ambil contoh jika U sama dengan U dalam kurung X, Y, Z, T adalah fungsi dari beberapa variabel bebas, maka bentuk umum dari PDP adalah F dalam kurung X, Y, Z, T, U, turunan U terhadap X, turunan U terhadap Y, turunan kedua U terhadap X kuadrat, dan seterusnya sama dengan 0. Contoh PDP klasik itu ada 3 ya, yang saya ambil. Yang pertama ada persamaan Laplace atau statik dengan persamaannya turunan kedua U terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua ada persamaan panas atau difusi dengan persamaannya turunan U terhadap T sama dengan alpha turunan kedua U terhadap X kuadrat. Yang ketiga ada persamaan gelombang atau dinamik dengan persamaan turunan kedua U terhadap T kuadrat sama dengan C kuadrat terhadap U kuadrat C kuadrat turunan kedua U terhadap X kuadrat. Oke, lanjut. Nah, untuk solusi persamaan differential equation ini ada beberapa step untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada pemisahan variabel, kedua memasukkan boundary condition, dan ketiga memasukkan initial condition. Dan nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk yang step pertama itu ada pemisahan variabel. Apa sih tujuannya? Ya, untuk mengubah PDP menjadi beberapa persamaan diferensial biasa atau ODE dengan masing-masing hanya melibatkan satu variabel. Contoh masalahnya pada persamaan panas 3 dimensi itu ada turunan U terhadap T sama dengan alfa dalam kurung turunan kedua U terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Y kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Z kuadrat. Nah, ada beberapa langkah. Untuk langkah pertama kita asumsikan bentuk solusi di mana itu U dalam kurung X, Y, Z, T sama dengan X dalam kurung X, Y dalam kurung Y, Z dalam kurung Z, dan T dalam kurung T. Yang kemudian kita bagi kedua sisi dengan X, Y, Z, T menjadi seperti persamaan tersebut ya, yaitu 1 per alfa T dikali turunan T besar terhadap T kecil waktu sama dengan 1 per X dikali turunan kedua X terhadap X kuadrat ditambah 1 per Y dikali turunan kedua dari Y terhadap Y kuadrat tambah 1 per Z dikali turunan kedua Z per Z kuadrat sama dengan min cepat rambat. Nah, ini memisahkan variabel. Untuk sisi kiri hanya fungsi waktu, sisi kanan hanya fungsi ruang. Keduanya sama harus dibagi ya, karena independen satu sama lain.
Oke, lanjut. Nah, untuk langkah kedua kita pisahkan masing-masing turunan ruang menjadi 1 per X dikali turunan kedua X terhadap X kuadrat sama dengan min cepat rambat apa sih? Cepat rambat 1 per Y dikali turunan kedua Y per Y kuadrat sama dengan eh, cepat rambat Y 1 per Z dikali turunan kedua dari Z terhadap Z kuadrat sama dengan min cepat rambat Z dengan apanya eh, cepat rambat sama dengan cepat rambat X tambah Y tambah Z dan lanjut. Nah, untuk langkah kedua yaitu memasukkan boundary condition. Fungsinya itu digunakan untuk menentukan bentuk solusi khusus, terutama menentukan bentuk dan nilai dari konstanta dalam solusi sin, cos, ataupun eksponensial. Misalkan suhu 0 di sisi log panjang L, U0 YZT sama dengan UL, YZT sama dengan 0, X0 sama dengan SL sama dengan 0, UX 0 ZT sama dengan UX, LZT sama dengan 0, Y0 sama dengan YL sama dengan 0, UX Y0 T sama dengan UXY, LT sama dengan 0, Z0 sama dengan ZL sama dengan 0. Kemudian kita terapkan ke ODE. Contoh untuk X turunan X2 X double aksen sorry ditambah cepat rambat X sama dengan 0 dengan X sama dengan X0 sama dengan XL sama dengan 0. Nah, solusinya adalah fungsi sinus dengan X sama dengan sin n px per L dan masih cepat rambat X sama dengan np per L kuadrat, n-nya itu 1 2 3. Kali ini ada apa ya namanya? Persamaan Fourier salah. Nah, hal yang sama untuk YMY dan ZPZ. Lanjut. Nah, kita langsung temu tuh waktu ODE-nya tuh caranya tuh DT terhadap DT besar terhadap DT sama dengan min alfa cepat rambat T menjadi T di kurung T kecil sama dengan pangkat min min alfa cepat rambat T. Untuk solusi umum kita dapat U X Y Z T sama dengan ini namanya apa sih? Itu ya itulah N NMP 91 dengan ininya apa tak terhingga ya ketemu ANP sin NX NPX per L dikali sin MPY per L kali sin PPZ per L kali E min alfa kali cepat terlambat NMPT. Kita masukin berapa ya? Berarti 1 ya, tinggal masukin 1 ketemu dengan sampai persamaan tersebut. Ya, seperti ini. Dan kita lanjut. Nah, untuk yang ketiga ini ada pemasukan initial condition. Pemasukan initial condition itu digunakan untuk menentukan nilai koefisien A NMP dengan ekspansi Fourier, yaitu U X Y Z 0 sama dengan apa sih? Itulah A N M P sin N Px per L kali sin MPY per L sin PPZ per L. Ini untuk bandingan ini dengan fungsi awal fx y z jika cocok dengan satu suku hanya satu koefisien yang bukan not. Next.
Yang untuk pembahasan selanjutnya itu ada heat equation tiga dimensi. Persamaan panas tiga dimensi menggambarkan bagaimana suhu X, Y, Z, T berubah dalam ruang tiga dimensi dan waktu persamaan ini itu diturunkan dari prinsip konservasi energi yang menyatakan bahwa perubahan energi dalam volume kontrol sama dengan jumlah energi yang masuk dikurangi energi yang keluar ditambah sumber energi internal. Dalam koordinat kartesius tiga dimensi, persamaan panas tanpa sumber panas atau Q sama dengan 0 dan koefisien konduktivitas thermal atau KO konstan dituliskan sebagai berikut. Turunan U terhadap T sama dengan K. Ini apa nih? Segitiga terbalik kuadrat kali U. Di mana U itu operator Laplace dari U. Berarti Laplace, Laplace ya. Di mana U, X, Y, Z, T adalah temperatur pada titik X, Y, Z dan waktu T, K sama dengan KO per CP itu ada rumusnya itu ya. Adalah difusitas thermal dengan C adalah kapasitas panas eh, dan Rho adalah massa jenis. Nah, itu yang segitiga terbalik U itu ada operator Laplace dari U yang dalam koordinat Cartesian dituliskan sebagai Laplace U sama dengan turunan U2U terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Y kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Z kuadrat. Nah, eh, ada si tambahan sorry, sorry. Pada tadi yang hit tiga dimensi question itu secara sederhana apa ya? Kayak persamaan tiga dimensi yang menggambarkan bagaimana panas itu menyebar dalam suatu benda tiga dimensi dari titik yang lebih panas ke titik yang yang lebih rendah gitu. Kecepatan penyebarannya itu hmm, apa ya? Tergantung pada biasanya tuh sifat material seperti konduktivitas thermal, kapasitas panas jenis dan massa jenis. Kayak gini lanjutnya ya, yang ini ya. Yang ketiga itu selanjutnya ada teorema divergensi Gauss. Teorema divergensi Gauss menyatakan bahwa jumlah aliran yang keluar dari suatu vektor medan melalui permukaan tertutup sama dengan integral divergensi dari vektor tersebut di dalam volume yang dibatasi oleh permukaan tersebut. Untuk rumusnya ada ya dilihat dari inilah. Untuk F itu sama dengan vektor medan yang halus, smooth. V adalah volume tertutup dan S adalah permukaan batas dari volume V dengan vektor normal keluar N. Nah, ini ada apa ya? Artinya nih, sorry sorry. Untuk kiri jumlah divergensi atau sumber atau konvergensi lokal dalam volume. Yang kanan itu ada jumlah aliran flux keluar permukaan. Next. Nah, ini contoh aplikasinya ini. Misalnya f x y z sama dengan xi tambah yj tambah zk dengan divergensinya itu adalah Laplace ya. F sama dengan turunan x terhadap x ditambah turunan y terhadap y ditambah turunan z terhadap z sama dengan 3. Jika V adalah bola dengan jari-jari R, maka volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Maka ini tinggal dimasukin aja teman-teman. Eh, Tinggal dimasukin ke DV-nya ini. Sorry sorry. Ke oh iya benar, DV-nya nih. Jari-jarinya ketemunya ini jadi 4 pi R pangkat 3 ya. Ini sama dengan total flux keluar dari permukaan bola. Nah, pasti makna dari ini terma ini menghubungkan volume dan permukaan. Jika medan F menggambarkan kecepatan fluida, maka Laplace F ya, seberapa banyak fluida dihasilkan dalam volume. F N seberapa banyak fluida yang keluar melalui permukaan. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh soalnya. Saya bacakan
contoh soalnya dulu. Eh, Sebuah balok berbentuk kubus homogen dengan panjang sisi L, massa jenis rho, dan kapasitas panas spesifik C mula-mula dibalaskan secara tidak merata. Setelah itu, semua permukaan kubus didinginkan secara instan dan terus dijaga pada suhu 0 derajat Celcius untuk waktu T lebih dari 0. Nah, tidak ada sumber atau penyerap panas dalam balok. Konduktivitas termal K adalah konstan. Distribusi suhu awal dalam kubus diberikan oleh UXYZ0 sebenarnya FXYZ sebenarnya U0 sin Px per L sin 2 Py per L sin Nz per L. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama, bentuklah model matematis PDE dari fenomena ini berdasarkan hukum fisika dan asumsi yang berikan. Dua, carilah solusi total dari PDE dengan metode pemisahan variabel serta memasukkan apa nih? Serta memasukkan ya, inilah sih kon kondisial itulah yang kondisi apa yang sesuai. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara bentuk solusi matematis dengan proses fisika yang terjadi. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama, menyusun PDE dengan model fisika. Nah, kita asumsikan dulu. Yang pertama itu beda homogen sehingga P dan C konstan di 0. Yang kedua, tidak ada sumber panas, tidak ada suku sumber. Yang ketiga, kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah sesuai hukum Fourier. Panas berpindah melalui konduksi baja. Semua permukaan dijaga pada suhu 0 derajat Celcius, kondisi batal 0. Ya, yang pertama, gunakan hukum konservasi energi dan hukum Fourier. Perubahan energi dalam sama dengan aliran panas yang masuk. PC turunan U terhadap T sama dengan K. K itu konstanta. Terhadap turunan kedua U terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Y kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Z kuadrat didefinisikan sebagai apa? A kuadrat sama dengan K per PC. Maka turunan U terhadap T sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat turunan kedua U terhadap X kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Y kuadrat ditambah turunan kedua U terhadap Z kuadrat. Nah, kita lanjut yang kedua, kondisi batas boundary condition. Itu ditemukan U sama dengan 0, YZT sama dengan U, LYZT sama dengan 0 U, X0 ZT sama dengan U, XLZT sama dengan 0 U, XY 0T sama dengan U, XYLT sama dengan 0. Ini apa sih? Kayak V itu T lebih dari 0 dengan kondisi awal atau initial condition U, X, Y, Z sama dengan 0 sama dengan U0 sin Px L kali sin 2 Py per L kali sin Pz per L. Kita menggunakan penyelesaian yang kayak tadi jelasin di awal ya. Penyelesaian PDE dengan pemisahan variabel. Asumsikan solusi dulu dengan apa? U dalam kurung X, Y, Z, T sama dengan X dalam kurung X, Y dalam kurung Y, Z dalam kurung Z, dan T dalam kurung T. Kita lanjut ke substitusikan ke dalam PDE. Ketemunya X, Y, Z, dt terhadap dan T terhadap T waktu sama dengan A kuadrat T dikali YZ D kuadrat turunan kedua X terhadap X kuadrat ditambah XZ dikali turunan kedua Y terhadap Y kuadrat ditambah XY turunan kedua Z terhadap Z kuadrat. Kemudian bagi kedua sisi dengan XY ZT, yaitu dengan ketemu 1 per A kuadrat T turunan T terhadap T waktu sama dengan 1 per X turunan kedua X terhadap X kuadrat ditambah 1 per Y turunan dikali turunan kedua
Y terhadap Y kuadrat ditambah 1 per Z turunan kedua Z terhadap Z kuadrat sama dengan min apa sih, cepat rambat ya. Cepat rambat. Lanjut. Misalkan ketiga ODE ketemu turunan kedua X terhadap X kuadrat ditambah eh, cepat rambat X sama dengan 0, X0 ketemu sama dengan XL sama dengan 0. Yang kedua, turunan kedua Y terhadap Y kuadrat ditambah cepat rambat Y sama dengan 0, Y0 sama dengan YL sama dengan 0. Yang ketiga, turunan kedua Z terhadap Z kuadrat ditambah cepat rambat Z sama dengan 0. Z0 sama dengan ZL sama dengan 0 dengan cepat rambat X tambah Y tambah Z. Nah, ketemu tuh solusi masing-masingnya. X sama dengan sin NPX per L. Cepat rambat X-nya itu NP per L kuadrat, tinggal dimasukin aja ya, satu. Yang kedua, YMY sama dengan sin MY per L. Cepat rambat Y sama dengan MP per L kuadrat. Yang ketiga, ZPZ sama dengan sin PPZ per L. Cepat rambat Z sama dengan PP per L kuadrat. Dan untuk waktu, temu turunan T terhadap T waktu sama dengan min alfa kuadrat. Cepat rambat T sama menjadi T dalam kurung T waktu sama dengan pangkat min A kuadrat cepat rambat T. Nah, lanjut. Nah, ini kita ketemu solusi umumnya. U kali X kali Y kali Z. U X Y Z T sama dengan apa sih ini namanya? Ya itulah. NMP sama dengan 1. A NMP sin NPX per L sin MPY per L dikali sin PPZ per L dikali min A kuadrat pangkat min A kuadrat pi cepat rambat NMP T dengan cepat rambat NMP sama dengan NP per L kuadrat ditambah MP per L kuadrat ditambah PP per L kuadrat. Kita gunakan kondisi awal, initial condition. Kita punya U X Y Z 0 sama dengan U0 sin N Px per L kali sin 2 Py per L kali sin Pz per L. Artinya A1, 2, 1 sama dengan U0. Semua koefisien lainnya itu sama dengan 0. Nah, kita menemukan untuk solusi air. Nah, ini kepotong. Terus solusi akhirnya itu sebentar. Untuk solusi akhirnya itu ya kita matiin dulu. U X Y Z T sama dengan U0 sin NP per L dikali sin 2 Pi Y per L kali sin Pi Z per L kali pangkat min A kuadrat dalam kurung Pi per L kuadrat ditambah 2 Pi L kuadrat ditambah Pi per L kuadrat ditutup kurung T sama dengan U0 sin NP per L dikali sin 2 Pi per L kali sin N Pz per L pangkat min 6 A kuadrat kali Pi per L kuadrat kalikan T. Nah, apa sih maknanya? Fungsi sinus menunjukkan distribusi suhu yang gelombang itu sesuai bentuk awal. Koefisien eksponensial konstanta T itu menunjukkan bahwa suhu menurun seiring waktu secara eksponensial. Nah, kemudian tidak ada sumber panas sehingga seluruh energi panas dihilangkan melalui konduksi ke permukaan yang bersuhu 0. Jadi kayak turun gitulah.
Yang terakhir ada dominasi nilai M sama dengan 2 pada suhu Y menunjukkan bahwa gradien suhu di sumbu Y itu lebih tajam, artinya lebih cepat mendingin dalam arah tersebut. Next, terima kasih. Eh, Mohon maaf atas banyak kesalahan dari pembuatan video tersebut. Ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.